opa, oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, Shalom. Malam ini sebelum kita beristirahat, marilah kita melalui program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Selamat berjumpa. Malam hari ini, Jumat 21 November 2025, akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Petrus 2 pasal 1 ayat 19 dan 21. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, nama Noldi Momongan, anggota PKLU GPB Jemaat Taman Sari Salatiga. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, Oma, Opa, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Maha Kudus, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan malam ini. Amin. Opa, Oma, dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita diambil dari Perjanjian Baru, kitab 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Yang diberi tema teguh pada firman Tuhan di era digital. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab
tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita, haleluya. Sabda Bina Umat diberi tema teguh pada firman Tuhan di era digital. Ayat 19 dan dari surat 2 Petrus 1 ayat 19 ini menjadi ayat emas. Kata teguh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketekunan atau ketetapan. Ini mengarah pada hati, iman, dan niat. Bersikap teguh bukan terbatas pada kekuatan, tetapi juga pada kemantapan hati. Di tengah dunia yang terus berubah dan banyaknya tekanan hidup, untuk tetap setia bergantung pada firman dan janjinya adalah hal yang tidak mudah. Namun ketika tidak bergantung pada firman Tuhan akan lebih fatal lagi. Ketika berhadapan dengan banyaknya tekanan dan godaan hidup saat ini. Oleh karena itu, kita diajak untuk memperhatikan firman itu dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukannya. 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21, Rasul Petrus mau menekankan tentang pentingnya firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan arahan bagi hidup orang percaya. Petrus juga menjelaskan bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci bukan berasal dari penafsiran pribadi, melainkan dari dorongan Roh Kudus. Seperti dalam ayat 19, Petrus menyatakan bahwa firman Tuhan yang diberitakan oleh nabi-nabi menjadi perhatian karena firman Tuhan itu seperti pelita yang menyinari dalam kegelapan hingga fajar datang. Dalam ayat 20, Petrus juga menekankan bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang berasal dari penafsiran pribadi seseorang. Begitupun dalam ayat 21, lebih tegas Petrus menjelaskan dan menyatakan bahwa tidak ada nubuat yang dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus yang menuntun orang-orang percaya berbicara atas nama Allah. Bukankah saat ini kita berada dalam kondisi yang banyak masalah dan persoalan, suasana seperti badai, tekanan hidup yang berat, bahkan kadang gelap meliputi jalan-jalan yang kita lalui. Kebingungan terjadi. Jalan mana atau cara mana yang akan kita pakai untuk menghadapi situasi ini? Himbauan Petrus harus membuat kita teguh dan tidak goyah untuk menjaga, untuk percaya pada firman Tuhan yang akan menerangi jalan kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian pembacaan dan renungan yang diambilkan dari SBU.
karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Oma, opa, dan bapak ibu yang mengikuti renungan malam saat ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan malam hari ini. Biarlah firman yang sudah kami baca dan renungkan ini menjadi kekuatan iman kami di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk para pemimpin di GPIB, mulai dari majelis sinode yang sudah boleh terpilih pada PSR di Makassar. Tuhan berkati, berikan hikmat kepada para pemimpin majelis sinode ini agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga kami berdoa secara khusus untuk oma, opa, saudara-saudari kami yang mungkin saat ini ada dalam pergumulan, baik itu karena sakit, penyakit, atau pergumulan apapun yang dihadapi. Kami percaya Tuhan selalu menjaga, melindungi, bahkan menolong mereka yang ada dalam berbagai persoalan hidup, terutama yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, malam hari ini kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga menyertai, memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami dapat berjalan demi untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bapa dalam surga, kami juga tak lupa bahwa malam hari ini menjadi bagian dari kehidupan kami, di mana kami harus beristirahat. Untuk itu kami mohon Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, agar istirahat kami boleh menjadikan tubuh kami kuat dan sehat, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon pada Bapa di surga. Amin. Oma, opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.